Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi barisan aritmetika pada bab pola bilangan untuk kelas 8 semester ganjil. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak materinya ya. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Oke, untuk lebih jelasnya silahkan kalian amati dua barisan berikut ini. Barisan pertama ada 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Perhatikan dari 3 ke 7 itu ditambah dengan 4. Kemudian dari 7 ke 11 juga ditambah dengan 4. Dari 11 ke 15 juga ditambah dengan 4. Dan dari 15 ke 19 juga ditambah dengan 4. Nah, dari sini terlihat bahwa barisan ini memiliki pola menambahkan 4 pada suku sebelumnya dengan selisih tiap suku-sukunya itu tetap atau sama, yaitu 4. Nah, selanjutnya ada barisan kedua, yaitu 30, 25, 20, 15, 10, dan seterusnya. Nah, perhatikan dari 30 ke 25 itu dikurang dengan 5. Kemudian dari 25 ke 20 juga dikurang dengan 5. Dari 20 ke 15 juga dikurang dengan 5. Dan dari 15 ke 10 juga dikurang dengan 5. Sehingga terlihat bahwa barisan ini memuat pola mengurangkan 5 pada suku sebelumnya dengan selisih tiap sukunya itu tetap, yaitu negatif 5. Suatu barisan U1, U2, U3, dan seterusnya disebut barisan aritmetika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Selanjutnya, nilai selisih yang tetap itu disebut dengan beda dan dilambangkan dengan huruf B. Nah, dengan demikian, kedua barisan ini merupakan salah satu contoh dari barisan aritmetika, di mana untuk barisan pertama, karena selisihnya tetap adalah 4, maka nilai B-nya ini sama dengan 4. Dan untuk barisan kedua, karena selisih tetapnya adalah negatif 5, maka nilai B-nya adalah negatif 5. Nah, untuk barisan aritmetika yang mempunyai beda positif disebut aritmetika naik, sedangkan jika nilai bedanya itu negatif maka disebut barisan aritmetika turun. Sehingga untuk barisan pertama ini yaitu 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya, karena bedanya ini bernilai positif, maka barisan ini merupakan barisan aritmetika naik. Sedangkan untuk barisan yang kedua ini yaitu 30, 25, 20, 15, 10, dan seterusnya, karena bedanya ini bernilai negatif, maka barisan ini merupakan barisan aritmetika turun. Untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmetika, perhatikan kembali barisan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Misalkan U1, U2, U3 adalah barisan aritmetika tersebut, maka U1 itu sama dengan 3, di mana 3 ini didapat dari 3 ditambah 4 dikali 0. Nah, selanjutnya untuk suku yang kedua yaitu 7. Nah, 7 ini didapat dari 3 ditambah dengan 4, atau bisa kita tuliskan menjadi 3 ditambah 4 dikali 1. Nah, selanjutnya untuk suku ketiga yaitu 11, di mana 11 ini didapat dari
3 ditambah 4 ditambah 4. Atau bisa kita tuliskan menjadi 3 ditambah 4 dikali 2. Nah, sampai dengan UN sama dengan 3 ditambah 4 dikali N dikurang 1. Nah, untuk N dikurang 1 ini ya didapat dari sini. Misalkan di sini kan U3, maka di sini itu adalah 2. Sehingga jika di sini itu N, maka di sini menjadi N dikurang 1. Jika U1 sama dengan A dan beda suku yang berurutan adalah B, maka dari UN sama dengan 3 ditambah 4 dikali N dikurang 1, maka diperoleh ya bahwa A-nya itu adalah 3 dan B-nya itu sama dengan 4. Nah, berdasarkan uraian ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara matematis, barisan aritmetika dapat dirumuskan sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, di mana A adalah suku pertama atau U1 dan B adalah beda atau selisih tetap. Dengan B itu dapat dirumuskan menjadi UN dikurang UN negatif 1. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan suku ke-50 dari barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, pada barisan ini ya memuat pola menambahkan 3 pada suku sebelumnya. Sehingga didapat bahwa nilai A atau U1-nya adalah 2 dan nilai B-nya adalah 3. Maka suku ke-50 dari barisan 2, 5, 8, 11, dan seterusnya dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nah, karena yang ditanya adalah suku ke-50, maka diketahui N-nya itu sama dengan 50. Selanjutnya, kita substitusikan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan N sama dengan 50 ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka bisa kita tuliskan menjadi U50 sama dengan 2 ditambah 50 dikurang 1 dikali 3. Nah, selanjutnya ya 50 dikurang 1 itu hasilnya adalah 49. Maka di sini bisa kita tuliskan menjadi U50 sama dengan 2 ditambah 49 dikali 3. Nah, kemudian hasil kali antara 49 dan 3 itu adalah 147. Maka U50 sama dengan 2 ditambah 147, hasilnya adalah 149. Jadi, suku ke-50 barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, dan seterusnya adalah 149. Berikutnya, contoh soal yang kedua. Tentukan suku ke-26 dari barisan aritmetika 4, negatif 1, negatif 6, negatif 11, dan seterusnya. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui barisan aritmetikanya adalah 4, negatif 1, negatif 6, negatif 11, dan seterusnya. Nah, dari sini ya bisa kita dapatkan bahwa suku pertama atau A-nya itu sama dengan 4. Dan nilai B-nya itu adalah negatif 5. Nah, untuk negatif 5 ini bisa kita cari menggunakan rumus B sama dengan U2 dikurang dengan U1 atau suku kedua dikurang dengan suku pertama, yaitu negatif 1 dikurang dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 5.
Nah, maka suku ke-26 dari barisan aritmetika 4, negatif 1, negatif 6, negatif 11, dan seterusnya adalah sebagai berikut. Karena yang ditanya adalah suku ke-26, maka N-nya itu adalah 26. Selanjutnya, kita substitusikan nilai A sama dengan 4, B sama dengan negatif 5, dan N sama dengan 26 ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi U26 sama dengan 4 ditambah 26 dikurang 1 dikali negatif 5. Nah, hasil dari 26 dikurang 1 adalah 25. Maka bisa kita tuliskan kembali U26 sama dengan 4 ditambah 25 dikali dengan negatif 5. Nah, selanjutnya perkalian antara 25 dan negatif 5 itu menghasilkan negatif 125. Maka U26 sama dengan 4 ditambah dengan negatif 125 itu sama aja dengan 4 dikurang 125. Sehingga hasilnya itu adalah negatif 121. Jadi, suku ke-26 barisan aritmetika 4, negatif 1, negatif 6, negatif 11 adalah negatif 121. Berikutnya, contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal yang ketiga. Suku ke-21 suatu barisan aritmetika adalah 84 dan suku ke-9 adalah 36. Tentukan yang A suku pertama, yang B beda atau selisih tetapnya, kemudian yang C suku ke-100-nya. Oke, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, dari soal ini ya diketahui bahwa suku ke-21-nya itu adalah 84. Maka bisa kita tuliskan di sini, diketahuinya itu U21 sama dengan 84. Kemudian suku ke-9-nya adalah 36. Maka bisa kita tuliskan di sini U9 sama dengan 36. Nah, yang ditanyanya yang A itu adalah U1, kemudian yang B itu nilai B, dan yang C adalah U100. Nah, berdasarkan rumus suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, maka U21 sama dengan 84. Maka di sini nilai N-nya itu adalah 21. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai N sama dengan 21 ini ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Maka bisa kita tuliskan menjadi U21 sama dengan A ditambah 21 dikurang 1 dikali B. Nah, karena suku ke-21-nya diketahui 84, maka bisa kita tuliskan menjadi 84 sama dengan A ditambah 20B. Nah, 20B ini didapat dari 21 dikurang 1 kemudian dikali dengan B. Nah, selanjutnya kita tuliskan menjadi A ditambah 20B sama dengan 84. Nah, ini kita nyatakan sebagai persamaan 1. Selanjutnya diketahui suku ke-9-nya adalah 36. Maka di sini nilai N-nya itu adalah 9. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai N sama dengan 9 ke dalam rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Maka bisa kita tuliskan menjadi U9 sama dengan A ditambah 9 dikurang 1 dikali B. Nah, karena diketahui suku ke-9-nya adalah 36, maka bisa kita tuliskan menjadi 36 sama dengan A ditambah 8B. Nah, selanjutnya kita tulis menjadi A ditambah 8B sama dengan 36. Nah, kita nyatakan ini sebagai persamaan yang kedua.
Selanjutnya, kita eliminasi nilai A dari persamaan 1 dan persamaan 2, di mana untuk persamaan satunya adalah A ditambah 20B sama dengan 84, dan persamaan 2-nya adalah A ditambah 8B sama dengan 36. Nah, karena kita mau mengeliminasi atau menghilangkan A, maka kedua persamaan ini kita kurangkan. Nah, di sini perhatikan ya, A dikurang A itu hasilnya adalah 0. Kemudian 20B dikurang 8B itu hasilnya adalah 12B. Kemudian sama dengan 84 dikurang 36 hasilnya itu adalah 48. Sehingga didapat 12B sama dengan 48. Maka kita dapatkan nilai B-nya itu adalah 48 dibagi dengan 12 sama dengan 4. Berikutnya, kita substitusikan nilai B sama dengan 4 yang sudah kita dapatkan di sini tadi ke persamaan 1 ataupun 2. Dari sini saya akan mengambil persamaan 1 saja, yaitu A ditambah 20B sama dengan 84. Maka kita masukkan nilai B sama dengan 4 tadi, sehingga menjadi A ditambah 20 dikali 4 sama dengan 84. Kemudian A ditambah 80 sama dengan 84. Nah, 80 ini didapat dari 20 dikali 4. Maka kita dapatkan nilai A itu sama dengan 84 dikurang 80 sama dengan 4. Maka kita dapatkan nilai A itu adalah 4 dan nilai B-nya juga 4. Untuk mendapatkan rumus suku ke N dari barisan ini, maka kita substitusikan nilai A sama dengan 4 dan B sama dengan 4 ke dalam persamaan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi UN sama dengan 4 ditambah N dikurang 1 dikali 4. Nah, selanjutnya UN sama dengan 4 ditambah, nih hasil kali N dikali 4 itu adalah 4N, kita tuliskan di sini. Kemudian hasil kali dari negatif 1 dikali 4 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita cari suku sejenisnya, yaitu 4 dan negatif 4, di mana hasil dari 4 dikurang 4 itu adalah 0, maka UN sama dengan 4N ditambah 0, hasilnya itu adalah 4N. Jadi kita dapatkan bahwa rumus suku ke N pada barisan bilangan ini adalah UN sama dengan 4N. Berdasarkan pembahasan tadi, maka didapat hasil untuk pertanyaan yang A, yaitu suku pertamanya adalah 4. Kemudian untuk pertanyaan B, bedanya itu adalah 4. Kemudian untuk yang C adalah suku ke 100-nya. Nah, karena suku ke N dari barisan aritmetika ini adalah UN sama dengan 4N, maka untuk mencari suku ke 100-nya, tinggal kita substitusikan nilai N sama dengan 100 ke dalam persamaan UN sama dengan 4N. Jadi U100 sama dengan 4 dikali 100. Maka didapat U100-nya itu adalah 400. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa suku ke 100-nya itu adalah 400. Nah, demikian tadi ya materi pembelajaran kita hari ini mengenai deret aritmetika. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.